Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Farel Indra Januarta dari kelas C Sistem Komputer, dan di sini saya bertujuan untuk menyelesaikan tugas 11 dari kelas Teori Sistem Komputer, di mana kita perlu membuat video langkah-langkah menginstal sistem operasi menggunakan virtual machine. Untuk virtual machine yang saya gunakan kali ini adalah VirtualBox Manager. Alasannya simpel saja karena saya telah menggunakan ini pada praktikum sistem komputer, jadi agar lebih mudah dan tidak perlu menginstal software lain. Untuk pilihan lainnya ada VMware, ada KVM, ada QEMU. Ini semua tergantung preferensi masing-masing pengguna sebenarnya. Dan untuk sistem operasi di sini saya akan menggunakan ISO Windows di mana ya? Ini Windows ISO, karena saya rasa Windows itu lebih simple dan lebih mudah untuk kita navigasi, dan juga dia lebih banyak kompatibilitas software-software lainnya yang akan diperlukan untuk nantinya tugas 16 UAS ini, di mana kita perlu menginstal 3 aplikasi yang berbeda pada sistem operasi yang digunakan pada tugas 11. Eh, Baik, mungkin bisa langsung saja masuk ya. Akan saya ganti ke kamera selanjutnya. Eh, Langkah pertama kita jelas perlu membuka Oracle, ya, VirtualBox-nya masing-masing. Bisa di search saja langsung Oracle seperti ini, atau mungkin ada yang bisa langsung terbuka. Setelah itu kita klik New, kita kasih nama bebas saja sistem operasi virtual machine-nya. Eh, Misalnya di sini saya akan kasih nama Win untuk menandakan Windows ya. Untuk foldernya ini merupakan lokasi di mana nanti VirtualBox virtual machine-nya akan disimpan. Saya sendiri sudah mempersiapkan lokasi untuk penyimpanan virtual machine-nya, karena volume C saya sisa 60 ya, sedangkan volume D saya sisa 181. Jadi saya akan menggunakan volume D, Syscom MVM, dan VMs. Di sini, oh udah ada sebenarnya ya. Ya, nggak apa-apa, nanti akan ke override sendiri. Setelah itu kita ISO image ya, kita bisa pick di sini. Kita order. Setelah itu kita pilih ISO yang akan kita install. Saya memiliki Ubuntu dan Windows, tapi karena alasan-alasan sebelumnya yang sudah saya sebutkan, saya akan menggunakan Windows saja. Setelah itu kita bisa, sebenarnya kalau mau lebih mudah, kita bisa langsung lewat sini saja. Cuman karena saya ingin lebih lengkap untuk nanti saat masuk Windows-nya, jadi akan saya skip unattended installation agar tidak langsung otomatis memilih jenis Windows-nya dan lain-lainnya. Setelah itu kita klik next. Kalau sudah sesuai, kita klik next. Oh, kita tidak bisa overwrite machine folder. Berarti kita perlu menghapus yang ini dahulu. Setelah itu kita klik next. Nah, demi kecepatan dan kemudahan video, di sini saya akan mengset RAM-nya menjadi 6 GB dan CPU-nya saya set menjadi 6 agar proses instalasinya bisa mungkin lebih cepat, dan juga saat nantinya yang tugas-tugas selanjutnya ada menginstalasi software itu juga bisa lebih mudah. Sebenarnya ini tidak apa-apa, mau di setting kecil juga tidak apa-apa, karena nanti bisa diubah lagi settingannya menjadi RAM 8 GB, 16 GB sesuai keinginan kita, dan CPU-nya juga, prosesornya juga bisa kita ubah sesuai keinginan kita. Untuk enable EFI ini tidak perlu dicentang sebenarnya, karena hanya untuk OS-OS spesial, dan Windows bukan merupakan salah satu OS spesial tersebut. Setelah itu kita klik next. Untuk ini virtual hard disk, ini merupakan seperti kayak storage yang akan kita berikan kepada komputernya nanti. Untuk kali ini akan saya set menjadi 40 GB saja, karena untuk menyimpan storage juga, dan agar kita tetap bisa menginstal software-software nanti yang akan digunakan pada tugas 16. Setelah sesuai keinginan storage-nya, kita langsung next saja. Ini bisa dapat kita lihat detail-detailnya. Kita klik finish. Dan setelah kita klik finish, biasanya dia langsung mulai secara otomatis dan tidak perlu di start. Namun ini karena kali ini
tidak langsung otomatis dapat kita klik start di atas sini atau bisa kita double klik saja pada kiri sini. Setelah itu VM akan mulai menyala. Dapat kita perbesar, dapat kita perkecil sesuai keinginan. Mungkin bagi yang agak susah melihat bisa diperbesar. Bagi yang biasa saja ya kecil tidak apa-apa. Nah, setelah itu kita sudah masuk ke setupnya. Di sini kita untuk bahasanya kita bisa menggunakan bahasa apa aja sebenarnya untuk time currency. Ini merupakan format waktu dan format uang. Eh, saya di sini akan menggunakan default saja yaitu US dan keyboard inputnya karena yang lebih universal digunakan adalah US. Saya akan memilih US juga. Setelah itu kita klik next. Setelah itu install now. Nanti akan langsung muncul setup starting di bawah sini. Karena kita hanya menggunakan VM ini untuk beberapa hal saja dan kita tidak perlu product key, kita tidak memiliki juga product key karena ya cukup mahal, kita dapat klik tombol di bawah kanan sini yang tulisannya I don't have a product key. Setelah itu kita bisa memilih Windows mana yang ingin kita install. Sebenarnya ini bebas sebenarnya, cuman saya akan menggunakan Windows 10 Pro saja agar lebih, ya saya lebih biasa menggunakan Windows 10 Pro. Setelah itu kita klik next. Ini kita accept saja, kita centang accept kiri bawah. Setelah itu kita klik next. Ini kita custom install. Setelah itu ini tadi sudah kelihatan ya apa storage yang tadi kita berikan 40 GB kan, ini langsung kelihatan. Kita langsung klik next saja. Setelah itu dia akan mulai proses instalasi Windows. Mungkin untuk bagian video ini akan saya percepat nanti dalam editing agar tidak terlalu memakan waktu juga ya. Ya sebenarnya tinggal menunggu saja. Tinggal proses menunggu saja. Akan agak lama sebenarnya. Untuk bagian yang tidak penting nanti akan saya percepat videonya. Ini sudah selesai, bisa kita tunggu saja restarting in 6 seconds atau berapa detik, tapi akan saya langsung klik restart now saja. Maka dia akan langsung merestart virtual machine-nya dan kita bisa langsung press any key to boot. Itu bisa dibiarkan saja sebenarnya, nanti akan hilang sendiri, atau biasanya kita press apapun saja langsung mulai dia. Maka ini instalasi Windows-nya sendiri sebenarnya sudah selesai, tinggal menunggu setupnya otomatis saja dari Windows-nya. Biasanya tidak terlalu memakan waktu kalau bagian ini, apalagi kalau performance dari komputernya memang bagus ya, spek-speknya sudah bagus dan lain-lain. Ya begitu.
Ini kita bisa langsung masuk saja ya. Ini ada let's start with the region. Ini kita disuruh memilih kita berada di daerah mana. Eh, saya akan memilih daerah kita yaitu Indonesia. Mana ya? Eh, nih Indonesia. Setelah itu kita klik yes. Keyboard layoutnya karena kita rata-rata layout keyboard dimanapun itu menggunakan US, akan kita klik US saja. Setelah itu yes. Untuk ini jika ingin menambah layout keyboard lainnya seperti misalnya Jepang atau Cina dan lain-lain, tapi karena tidak akan menggunakan itu, kita akan skip saja. Karena akan kita gunakan untuk penggunaan pribadi saja, kita bisa memilih setup for personal use. Setelah itu next. Setelah itu ini kita disuruh menambahkan akun karena saya rasa tidak perlu untuk login ke akun beneran, jadi saya langsung offline account saja. Next. Oh bukan, offline account, limited experience. Setelah itu ini bebas. Ini untuk penamaan komputer Anda. Misalnya di sini akan saya namakan menjadi Aki. Terus next. Ini disuruh membuat password juga. Untuk passwordnya akan saya setup 123 saja. 123 untuk mengkonfirmasi password. Eh ini eh apa ya? Seperti kayak kalau misalnya kita lupa gitu, kita akan diberikan beberapa pertanyaan yang dapat mengarah ke password tersebut. Ini sebenarnya bebas. Misalnya kita passwordnya nama peliharaan kita misalnya eh Doni gitu. Bisa langsung what's your first pet name? Namanya peliharaannya kan Doni, langsung paham passwordnya. Namun untuk ini akan saya random saja 123. Ini 123 dan ini 123. Ini sebenarnya ini tidak perlu. Ini kita bisa accept, bisa not now, tapi akan saya accept saja. Ini bebas, tapi saya biasanya suka saya kustomisasi sendiri seperti advertising in ID ini biasanya saya matikan. Namun untuk kali ini akan saya biarkan menyala saja. Accept. Ini bisa kita skip. Ini biasanya untuk kustomisasi desktopnya sendiri, namun akan saya skip saja karena tidak terlalu perlu, bukan sesuatu yang krusial. Uh, baik, ini sebenarnya instalasi Windowsnya sendiri sudah selesai. Kita hanya menunggu Windows menyelesaikan setupnya sesuai pilihan-pilihan yang kita pilih tadi. 14 menit.
Ini sudah hampir selesai. Kita juga tadi dapat mendengar suara notifikasi dan ya, ini virtual Windows-nya sudah selesai. Sudah masuk ke home screen. Itu misalnya ini untuk Edge-nya dia akan otomatis mulai sendiri. Kita bisa continue without this data, confirm. Nah, ini sudah otomatis dia membuka Edge sendiri. Aplikasinya ada, file explorer gini-gini. Kita juga bisa langsung mendownload aplikasi misalnya Chrome. Kita dapat search, kita lakukan ini. Setelah itu kita download Chrome juga sudah bisa. Ini accept and install, langsung bisa mulai sendiri ya. Ya, mungkin begitu saja untuk video tugas 11 kali ini. Terima kasih sudah menonton secara penuh. Saya Farel Indra Januarta dengan NIM 115, kalau lengkapnya 2306051101115. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.